Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Oke, selamat datang kembali di Cerita Orang Dalam di segmen Menuju Parlemen. Kali ini kita kedatangan lagi salah satu calon legislatif dari JRMK yang akan maju di Dapil 6, Pak Purba. Apa kabar, Pak? Baik, sehat-sehat. Boleh diceritain nggak, Pak, tentang sedikit latar belakang Pak Purba nih, biar teman-teman Cerita Orang Dalam bisa kenal lebih dekat dengan sosok Pak Purba. Oke. Nama saya Haris Purba, aktif di JRMK, Jaringan Rakyat Miskin Kota. Kebetulan saya diberikan tugas sebagai alat perjuangan sebenarnya kita nih untuk naik mencalonkan jadi anggota Dewan DPRD Dapil 5, yaitu Ciracas, Cipayung, Kampung Makassar, Pasar Rebo. Ciracas, Pasar Rebo, Cipayung, Kampung Makassar. Kampung Makassar. Oke. Sebelum menjadi dalam tanda kutip tadi alat perjuangan, kalau boleh tahu apa nih Pak kesibukan Bapak sehari-hari, Pak? Kalau aktivitasnya sih lebih. Aktivitas saya sehari-hari itu ya di rumah itu kita budidayakan hias sebenarnya. Budidayakan hias, Pak? Iya. Jadi sambil karena kita beraktivitas budidaya, kita punya waktu luang untuk ikut organisasi. Gitu. Makanya kita aktif di organisasi JRMK-nya. Kebetulan kita dikasih tugas sebagai alat perjuangan. Oke. Boleh diceritain nggak sih, Pak? Kenapa sih pada akhirnya tertarik buat terjun ke dunia politik? Padahal kan banyak orang yang mungkin justru malah menghindari nih buat terjun ke dunia politik. Ya. Sebenarnya kalau secara pribadi sih saya sendiri nggak tertarik sebenarnya untuk masuk dalam politik itu. Karena dalam politik itu kan ya kita tahulah ada pasti ini ya. Nah cuman karena kita itu diutus sebagai alat perjuangan, kebetulan saya di kampung saya itu biasanya kita nggak dianggap lah, selalu dipinggirkan. Kampung apa tuh, Pak? Kebun sayur namanya. Kampung Kebun Sayur? Iya, di Ciracas. Nah kita itu ada masalah lah di tempat kita itu, masalahnya. Kalau boleh tahu apa tuh masalahnya, Pak? Ya kita dibilang itu orang liar, nggak pernah terjamah sama pemerintah. APBD aja kita nggak ada, kita serap di daerah kita itu. Maksudnya kita nggak pernah merasakan pembangunan seperti wilayah-wilayah lain gitu. Berarti tidak, seringkali dia sebagai warga, dalam tanda kutip apa ya, warga ilegal berarti. Warga ilegal gitu. Nah berangkat dari situ, ya kalau bukan kita yang perjuangkan siapa lagi? Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan kita siapa lagi gitu. Akhirnya mau tidak mau sebagai alat perjuangan ya saya terjun ke dalam. Berarti salah satu motivasinya atau alasannya itu adalah ingin memperjuangkan dalam tanda kutip kejelasan status, dan juga memperjuangkan mungkin warga-warga yang dalam tanda kutip senasib seperjuangan. Betul, iya. Ya karena memang kita sampai sekarang pun itu penyerapan APBD atau orang bangun jalan itu, orang-orang sampai gang-gang aja dibangun sama pemerintah. Ya kita nggak ada untuk itu. Ya, paling kita hanya mengharapkan gotong royong warga untuk pembangunan wilayah kita. Berarti dari swasembada warga sendiri? Swasembada warga sendiri. Dari swadaya warga lalu akhirnya dibangun jalan, di aspal, di semen. Iya betul. Oke. Boleh cerita nggak sih Pak terkait dengan proses nih? Berarti kan Bapak kan tadi kan dalam tanda kutip sebagai perjuangan JRMK. Boleh cerita nggak Pak proses bagaimana Bapak akhirnya bersedia untuk menjadi dalam tanda kutip tadi alat perjuangan tersebut? Ya. Kalau di Ciracas sendiri kita adakan pemilihan dulu. Pemilihan? Saya waktu itu dan ada Mbak Diana namanya. Mbak Diana. Di kampung di Ciracas kita dipilih. Nah baru dibawa lagi ke JRMK teman-teman dengan kampung lain. Kita adakan konvensi di situ. Baru kita dipilih lagi. Akhirnya saya terpilih mewakili Ciracas waktu itu untuk
mencoba untuk nyalek lah. Lagi dapil 6 berarti Pak? Dapil 6 ya. Berarti tadi prosesnya itu ada dari kampungnya sendiri itu ada semacam musyawarah berarti Pak? Ada untuk musyawarah. memutuskan apakah Bapak atau Budiana Iya, yang akan dimajukan. Ketika warga musyawarah, oh yaudah kita sepakat nih kita akan mengusung Pak Purba nih dari kampung Ya. kita. Lalu di JMK sendiri ada konvensi. Ada lagi konvensi. Itu gimana tuh Pak konvensinya tuh Pak? Teman-teman di JRMK kan kita ada berbagai kampung tuh, kalau nggak salah 24 kampung lebih lah. Nah, kita tetap diadu juga, ini juga dipilih lagi, dia mengadakan konvensi. Akhirnya terpilih lagi kita sebagai perwakilan dari Ciracas. Berarti ada proses Demokrasi penyampaian lah, ya. visi, misi ke kampung-kampung JRMK yang lain Pak? Iya betul. Berarti habis itu ada proses pemilihan. Ada proses pemilihan lagi. Berarti sudah ada proses demokrasi dan juga simulasi pemilu itu sendiri di dalam proses konvensinya ya berarti ya Pak? Betul. Di kampung kita ada kertas suara juga waktu itu. Kertas suara banget. Iya, waktu di Ciracas kita ada gambar saya, gambar Mbak Diana, itu yang ditusuk. Oh. Jadi kita udah lakukan itu pemilihan gitu. Berarti memang dari tahap yang awalnya pun memang sudah penuh dengan proses yang demokratis, bukan yang ujuk-ujuk. Kan kita sering nih mendengar istilah kalau dia mau maju dia ditunjukkan sama partai atau ditunjuk sama siapa. Kalau berarti kalau ini memang prosesnya itu datang dari bawah, bottom up ya Pak ya, dari warga itu sendiri memutuskan, warga mengusulkan hingga akhirnya terpilih nih calon-calon yang berasal dari warga itu sendiri. Betul. Dan memang itu keinginan dari warga. Nah, karena kita itu berjuang bukan hanya untuk kampung kita juga sebagai nyalek, tapi dengan kampung-kampung yang tergabung dari JRMK, nah teman-teman kampung juga punya hak yang sama untuk memilih kita atau memilih Mbak Diana tadi gitu. Makanya kita adakan konvensi, kita sampaikan visi misi, akhirnya kita dipilih lagi di situ sih. Saat proses konvensi, apa sih yang Bapak sampaikan atau Bapak janjikan nih ke warga kampung? Sebenarnya saya nggak ada janji ya. Nggak ada janji. Tapi akan berusaha. Apa tuh Pak? Hal apa yang Bapak sampaikan? Karena kan yang tahu permasalahan kampung itu kan mereka sendiri. Artinya ya saya hanya bilang bahwa saya itu siap untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhannya, apa permasalahannya, dan sama-sama kita cari solusinya. Kalau saya yang cari solusinya berarti kan menurut saya belum tentu bagus yang saya kasih solusinya terhadap situasi kampung masing-masing. Artinya kita ajak kerja sama bareng lah. Cari solusi bareng, ngerjainnya sama-sama, cari gimana sih jalan keluarnya gitu, diskusi bareng. Berarti mendorong hadirnya partisipasi dan kolaborasi. Betul. Dari setiap warga untuk sama-sama yuk kita cari solusinya atas masalah tiap kampung yang mungkin beda-beda tuh. Yeah. Oke Pak. Kalau kita ngomongin politik kan kita cenderung langsung terasosiasi dengan wah politik itu mahal dan segala macamnya Pak. Salah satunya itu adalah pemilu atau maju pemilu identik dengan mahar. Yeah. Mahar politik. Nah, ada nggak sih Pak mahar-mahar yang mungkin diminta oleh oknum-oknum tertentu dalam proses Bapak mengikuti ini? Kalau mahar sih nggak ada. Maksudnya kita gratis semuanya ininya. Atau dari partai pun nggak ada, dari JRMK pun nggak ada. Partai mana tuh Pak kalau boleh tahu? Partai buruh. Partai buruh. Iya. Dan kita memang nggak ada mahar di situ sama sekali. Berarti memang dari awal hingga saat ini itu sama sekali tidak ada pihak yang memungut biaya ya Pak ya? Nggak ada sama sekali. Dan bahkan sekarang kita untuk maju ini aja, teman-teman kita di JRMK itu kita buka donasi sebenarnya. Buka donasi Pak? Iya, untuk membiayai kampanye kita, membiayai dana kita, logistik kita lah semuanya. Ya, kita buka donasi. Dan itu juga kita usahakan dari warga itu untuk urunan lah buat caleg mereka itu biar ada biayanya gitu. Contoh yang saya lakukan itu teman-teman ada yang nyumbang bikin spanduk 1, ada yang bikin yang ukuran 50, 60. Jadi urunannya itu bisa,
Macam-macam ya Pak ya. Macam-macam. Tergantung warganya aja mau nyumbang apa. Iya. Kalau mau nyumbang barang silakan, mau nyumbang uang silakan. Wah, Iya. menarik banget Pak. Ya karena kita prinsipnya ketika kita pakai biaya sendiri, ya otomatis kita harus cari kembali lagi biar gimana sih caranya biar duit itu kembali kan gitu. Nah kalau teman-teman yang lain yang dukung, kita kan nggak ada beban untuk Mencari untung. Yang ada ya kita beban kita ya bagaimana sih ketika mereka ngadu ke kita, kalau jadi ya kita yang akan beban kita ya mendengarkan mereka gitu, keluhan-keluhan dari warga itu sendiri gitu. Jadi bebannya adalah balas budi atas kebaikan mereka dalam bentuk program. Dalam bentuk penyelesaian masalah-masalah Ya, mereka. betul. Oke Pak. Berarti tadi tidak ada mahar politik, bahkan biaya kampanye pun ada urunan nih Iya. dari setiap warga. Urunannya pun bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk tadi ada spanduk, baliho, alat peraga dan lain-lain. Kalau misalnya nih Pak, ketika Bapak berhasil terpilih masuk ke kebun sirih sana, lalu Bapak tidak berhasil mewujudkan atau melaksanakan apa yang Bapak sampaikan ketika proses kampanye, apa sanksi yang menurut Bapak layak untuk Bapak terima? Ya, karena di JRMK kan kita bisa di PAW ya. JRMK bersurat ke partai, partai bisa PAW kita. Dan waktu konvensi juga kita udah sepakat ketika caleg-caleg itu naik. Yang pertama kita nggak ganti handphone, nomor handphone, dan tidak pindah rumah. Artinya kan orang itu bebas datang ke rumah kita, udah tahu alamatnya, udah tahu nomor handphone kita gitu. Jadi tidak boleh ganti nomor handphone dan tidak boleh Pindah rumah. pindah rumah. Iya. Itu adalah salah satu komitmen. Komitmen. Iya betul. Oke Pak. Tapi nih Pak, ini bukan bermaksud hati untuk mengecilkan Bapak atau mengecilkan semangat perjuangannya teman-teman JRMK. Tapi kalau misalnya dalam proses pemilu kan sebenarnya kita ketahui bahwa dalam pemilu ini kan ada yang akan lolos, ada yang enggak kan ya Pak? Iya. Karena kan kursinya diperebutkan hanya terbatas kan. Iya. Seandainya Bapak bisa tidak lolos, apa yang akan Bapak lakukan? Ya tetap dengan aktivitas seperti biasanya, berorganisasi di masyarakat. Artinya tidak ada yang berubah sebenarnya. Tetap akan berjuang di luar parlemen. Iya, tetap berjuang di situ gitu. Ya karena kan sekarang juga kita berjuang. Artinya naik itu pun, jadi pun itu nantinya itu kan sebagai alat. Artinya ketika kita nggak bisa dapat alatnya, udah kita tetap memakai yang dulu gitu. Tapi akan merasa kapok nggak Pak? Akan muncul kapok nggak misalnya tadi sana tidak terpilih? Akan kapok nih maju, udahlah di waktu yang akan datang kalau misalnya diminta maju di warga, kayaknya nggak mau deh. Kalau kapok sih saya pikir enggak ya. Karena ini sesuatu yang baru bagi saya, menurut saya. Dan saya lihat juga ini sesuatu yang baru juga buat ini. Artinya orang-orang biasa, orang-orang yang Bukan pemodal, bukan pemodal, bukan kita karena banyak duit atau karena kita benar-benar ambisi atau memang basic kita dari orang politik, kan bukan. Tetapi kita politik itu kita jadikan alat gitu. Kan itu sesuatu yang menarik. Bukan kita jadikan apa ya? Maksudnya ini alat perjuangan kami loh gitu. Nah, saya tertarik mengikuti prosesnya gitu. Dan targetnya memang memahami prosesnya kalau saya pribadi. Artinya untuk jadi tidaknya kan itu ya yang di atas yang ini kan. Tapi ketika kita ikut prosesnya ya ada kesenangan tersendiri lah buat ini. Ada pengalaman, ada pengetahuan baru gitu. Jujur ya buat saya pribadi sih kisah Bapak dan teman-teman JRMK itu ada hal yang sangat menarik Pak, karena ya tadi yang Bapak bilang bahwa selama ini kan kalau kita bicara pemilu, kita bicara konsentrasi politik, seringkali kan calon-calon yang muncul ada mereka yang emang punya modal, mereka yang bisa daya politik dan lain sebagainya. Sangat jarang nih ada warga biasa, bahkan dalam tanda kutip warga yang seringkali dicap ilegal oleh pemerintah, oleh yang lain-lain, justru
berjuang untuk maju, untuk memperjuangkan bukan hanya kepentingan diri sendiri atau kelompok, tapi memperjuangkan kepentingan banyak pihak, banyak warga. Menurut saya itu adalah sebuah hal yang baru mungkin Pak untuk di Indonesia. Karena ya sejujurnya saya belum pernah melihat fenomena ini di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri ada beberapa, tapi di Indonesia mungkin kayaknya ini apa yang Jeremy Pak lakukan sepertinya adalah hal yang baru sepertinya Pak. Iya. Dan memang kalau ke saya pribadi, ini kan proses ya. Yang selama ini juga kita sering dijadikan objek ya. Kalau ada pemilu, objek 5 tahunan lah kalau ini. Ya paling kita dikasih ini, udah tinggalin. Dan kita nggak pernah jadi subjek ininya. Nah ini kan kita coba, jangan jadi objek terus. Biarpun orang pinggiran atau seperti tanda kutip tadi yang nggak dianggap, ya kita bisa mencoba untuk menjadi bagian dari itu atau jadi subjek dirinya gitu. Oke Pak, dari keluarga sendiri Pak, ada kekhawatirankah atau ketakutankah ketika Bapak menyampaikan kepada keluarga bahwa Bapak akan maju menjadi caleg? Sebenarnya keluarga sih ada cuma bilang pesan aja, jangan nanti apa yang ada jadi ini. Ya saya bilang ini nggak ada dananya, nggak seperti saya itu nyalek bukan seperti yang umumnya. Kita hanya kasih pengertian itu aja. Karena kadang kan selama ini yang mereka tahu kalau orang nyalek itu ya biasanya tiba-tiba jalan sendiri, itu sendiri karena keluar biaya yang banyak kan nggak jadi dia. Nah kalau kita sih karena kita jelasin, ini kita nggak ada dana sendiri, ini kita malah urunan nih, malah gotong royong kita ini naiknya. Nah, mereka baru, oh gitu. Berarti keluarga mendukung ya Pak ya proses Mendukung. Bapak maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta? Mendukung. Karena mereka tahu bahwa bukan dana pribadi. Kalau saya pun dana pribadi nggak bakalan ada buat ininya, buat nyalek gitu. Karena kan itu butuh logistik kan sangat banyak untuk nyalek. Tuh Pak. Soalnya kita lihat dari pemilu-pemilu kan seringkali Pak Acak ini bagi-bagi sembako, bagi-bagi apalah kan. Itu ada fenomena yang mungkin seringkali kita lihat dari tahun ke tahun di setiap pemilu tuh Pak. Nah Pak, ini ada pertanyaan lain, tapi pertanyaannya akan geser dikit nih Pak. Tadi kita bahas proses pencalekan kan, proses politik. Sekarang saya mau nanya nih Pak, selama 5 tahun Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ada nggak sih perubahan yang dirasakan oleh warga kampung Kebon Sayur di Ciracas Pak? Ada dan sangat signifikan sebenarnya. Apa tuh Pak kalau boleh diceritakan Pak? Nah, yang pertama tuh kan, aku dari awalnya, karena semuanya saya lihat dilakukan secara paralel ya. Ya. Pertama, pembuatan koperasi. Nah, itu kita ada, udah jadi nih. Yang kedua itu zonasi untuk pemukiman. Tadinya itu kita zona tempat kita itu bukan pemukiman. Waktu itu kalau nggak salah, bukan zona kuning ya. Nah itu dirubah waktu zaman Pak Anies. Nah yang kedua IMB, izin mendirikan bangunan itu. Nah kita udah dapat tuh izin kawasannya. Ya kan itu satu pegangan buat kita. Artinya kan kita dihargai gitu, dianggap jadi orang, jadi gitu. manusia di situ. Bukan ilegal, bukan liar seperti yang biasanya orang-orang bilang ke kita ya, yang tanda kutip tinggal di tempat seperti itu gitu. Berarti yang pertama tadi Pak Anies mengubah zona kawasan di DPR-nya. Dari yang tadinya bukan kawasan pemukiman jadi kawasan pemukiman, sehingga ada rasa bahwa kita tinggal di zona yang memang sudah seharusnya ada zona pemukiman. Yeah. Yang kedua tadi berarti dikasih IMB kawasan Pak. Yeah. Ada lagi nggak Pak? Nah, yang kami dapat itu karena kan kami gabung di Jerengka baru setahun sebenarnya ini. 2 tahunan lah, 2 tahun kita di Jerengka dan ikut programnya Pak Anies itu di pergub yang baru kita 979 ininya untuk penataan kampung. Artinya pergub yang baru kemarin dibuat. Dengan baru pun masuk kita udah ada diskresi dari gubernur itu kita udah rasakan gitu.
Jadi kita udah pemerintah itu udah ngelirik kita lah ininya. Berarti yang tadinya itu tidak dianggap, tidak dilihat, dipandang sebagai kampung ilegal, kampung liar, tidak ada pembangunan, APBD tidak masuk. Berarti mulai zaman Pak Anies tuh mulai ada penataan kampung, Pak? Ya, udah masuk pergubnya 979 untuk penataan kampung. Dan memang kita baru masuk ya, baru tahun kemarin kita pergubnya itu keluar. Ini baru mau mulai untuk penataan kampung. Gitu. Karena Ciracas masuk, kita aktif di Ciremka itu 2001 kalau nggak salah tuh. Ciracas 2000 kayaknya 2020. Nah, karena baru kita di ini aktifnya. Kebetulan saya ketua koperasinya. Oh, Bapak ketua koperasi warga. Iya di Kebun Sayur. Oke, Pak. Ada lagi nggak, Pak, perubahan yang Bapak rasakan atau warga rasakan di zaman Pak Anies? Sebenarnya itu udah sangat perubahan yang besar yang itu. Karena memang itu udah pengakuan buat kita. Ketika nama kampung kita masuk pergub itu kan harusnya pemerintah hadir di situ gitu. Yang selama ini kita nggak ada, mungkin orang bilang nggak masuk peta lah ininya. Kalau sekarang kan udah masuk ini. Berarti dengan adanya pergub itu ada sebuah jaminan, kepastian bahwa kampung Kebun Sayur itu diakui dan diletakkan setara dengan daerah-daerah lain di Jakarta. Iya, punya pengakuan yang sama. Oke, Pak, terakhir, Pak, pesan Bapak untuk para calon pemilih di Dapil 6 untuk mencoblos Bapak ataupun untuk teman-teman cerita orang dalam di luar Dapil 6 agar mungkin bisa membantu Bapak. Sebenarnya yang bisa saya tawarkan ya bukan janji atau jaminan ketika saya naik saya akan buat ini, karena kita itu kan hanya pembuat kebijakan. Tapi satu hal, ketika kita permasalahan itu, ketika kita bicarakan sama-sama, cari solusi sama-sama, karena nggak mungkin solusi yang ketika saya tawarkan solusi itu yang diinginkan warga yang punya masalah gitu. Artinya kita cari solusi sama-sama, berbicara sama-sama, dan kita kerjakan sama-sama. Artinya kerja bareng yang akan kita tawarkan gitu. Oke, terima kasih banyak, Pak. Untuk teman-teman cerita dalam, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini sampai dengan selesai. Untuk teman-teman yang berada di Dapil 6 DKI Jakarta, yaitu Kecamatan Ciracas, Cipayung, Kampung Makassar, dan Pasar Rebo, untuk bisa memilih calon legislatifnya dengan bijaksana. Salah satu yang mungkin bisa kalian pilih itu ada caleg dari JRMK dan Partai Buruh, yakni Pak Purba. Beliau akan memperjuangkan apa yang mungkin selama ini luput untuk diperjuangkan dari kelompok miskin kota di Jakarta. Dan untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa mencoblos beliau, tapi tertarik dengan perjuangan beliau, ingin membantu, teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk terlibat dalam donasi publik. Rekeningnya ada di caption, teman-teman bisa ke sana nanti. Terima kasih banyak semuanya. Dengarkan terus cerita kita, karena kita cerita orang dalam. Terima kasih.